Dan terakhir itu nanti kita akan ada sesi foto bersama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama, perkenalan tim Doeku dan presentasi Doeku dan DAVSP yang akan dibawakan oleh Bapak Hendra Dwi. Untuk Bapak Hendra Dwi, saya persilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan tim Sesapikana Area Jakarta atas kesediaan waktunya bisa mengikuti acara sosialisasi Doeku dan DAVSP pada hari ini. Pada sosialisasi ini kami dari tim PT Doeku Peduli Indonesia dengan platform PT Doeku akan memperkenalkan dua aplikasi, yaitu pertama aplikasi Doeku dan aplikasi DAVSP. Untuk aplikasi Doeku sendiri ini merupakan aplikasi platform layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi informasi yang khusus untuk pedagang pulsa dan UMKM. Demikian juga dengan DAVSP, istilahnya kalau orang bilang perusahaan e-commerce ya, atau orang bilang toko online-nya. Nanti pada penjelasan saya berikutnya, saya akan jelaskan apa sih artinya Doeku, apa sih itu DAVSP, supaya teman-teman Sesapikana Area Jakarta bisa mengerti, dan siapa tahu mungkin ada tertarik untuk bisa menggunakan aplikasi Doeku dan DAVSP. Tahap selanjutnya saya akan masuk ke tahap ketiga, Ibu Adelia, untuk presentasi Doeku sama DAVSP. Tunggu Pak ya, saya sementara share screen ya. Siapa? Apa sudah kelihatan saya punya presentasi, Bapak Ibu? Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Ya, kita akan masuk ke apa sih yang dimaksud dengan aplikasi DAVSP. Aplikasi DAVSP itu merupakan salah satu dari produk PT Hensel Davos Indonesia Tbk yang merupakan induk perusahaan daripada PT Doeku Peduli Indonesia. Adapun masalah atau yang melatar belakangi kami membuat aplikasi DAVSP dan Doeku itu yaitu pertama, pembayaran secara konvensional, di mana di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan cara konvensional ketika melakukan pembayaran tagihan atau membeli barang. Kedua, menghabiskan waktu yang lama untuk mengantri. Pada beberapa daerah di Indonesia masih memiliki budaya antri ketika melakukan pembayaran tagihan. Saja ini akan membuang-buang waktu yang seharusnya digunakan untuk banyak hal produktif. Yang ketiga, posisi loket pembayaran jauh dari rumah. Hal ini yang mungkin teman-teman atau orang yang sering mengalami hal ini ya. Pada beberapa daerah di Indonesia, tempat pembayaran seringkali berada jauh dari rumah, sehingga untuk melakukan pembayaran terbilang kurang praktis. Apa itu yang dimaksud dengan DAVSP? DAVSP adalah platform online, aplikasi mobile, situs web atau API, transaksi distribusi digital, dan produk perdagangan online atau yang biasa kita kenal e-commerce. DAVSP ini seperti kayak mungkin teman-teman pernah pakai Bukalapak, Tokopedia, sama seperti DAVSP ini, yang menghubungkan antara masyarakat umum, orang-orang yang tidak dapat ditagihkan bank, tidak memiliki rekening di bank, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan model offline untuk sistem online. Jadi di DAVSP ini bisa juga Bapak Ibu lakukan top up di bank ataupun di merchant kayak di Indomaret, Alfamart, bisa juga. Apa saja sih fitur-fitur yang ada di DAVSP? Saat ini fitur-fitur yang ada di DAVSP baru ada 4 ya. Pembayaran tagihan, pembelian pulsa seluler, pesan layanan transportasi, dan tagihan multi-finance. Selebihnya sementara kami tahap pengembangan, mulai dari produk retail, pembelian konten digital, DAVS Post, sama DAVS Distribution, sementara kami proses pengembangan, dan mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita gunakan. Di mana pada fitur pembayaran tagihan, teman-teman bisa menggunakan fitur DAVSP untuk tagihan pembayaran listrik, air, tagihan telepon, dan lainnya. Untuk pembelian pulsa seluler bisa semua vendor juga, mulai dari Telkomsel, Indosat, XL, Smart, Tri, dan lainnya. Begitu juga yang kelebihannya DAVSP ini bisa untuk melayani transportasi juga, mulai dari pesawat, tiket kereta api, tiket kapal, dan tiket bus. Dan juga apabila teman-teman ada misalnya penjelasan Adira, atau bisa juga menggunakan
ada juga bisa melalui bank. Kami ada kerjasama dengan 4 bank, yaitu BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Bisa juga melalui top up melalui Alfamart dan Indomaret. Mengapa kita memilih DevOps Pay? Apa sih kelebihannya? Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari DevOps Pay. Yang pertama itu bermacam produk dalam satu aplikasi. Banyak produk seperti pembayaran tagihan, e-commerce, konten digital dalam satu aplikasi. Yang kedua itu berbagai metode top up. Metode top up, transfer bank, dan deposit top up di minimarket adalah salah satu penggunaan kami di DevOps Pay. Ketiga, fitur kasir dalam satu aplikasi. Tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk kasir karena Anda dapat mengintegrasikan sistem penagihan Anda ke fitur kami. Itu membuat perhitungan keuangan Anda dapat dikendalikan sendiri di mana saja. Keempat, fitur distribusi dalam satu aplikasi. Untuk pengusaha restoran atau bisnis lain, Anda dapat memesan bahan mentah dalam satu aplikasi. Karena kami akan menghubungkan Anda dengan banyak distributor di Indonesia. Bermacam metode pembayaran yang Anda dapat pilih dalam fitur ini seperti pengiriman tunai, utang, transfer bank, dan lain-lain. Yang kelima itu total agen DevOps Pay ini sudah tersebar di lebih 150.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Agen terbesar kami di Indonesia terletak di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan lain. Hampir 60%. Selebihnya ada target ini berada di Indonesia Timur. Sebab begitu banyak orang tidak memiliki rekening bank di sana. Karena itu kami hadir di Indonesia Timur untuk menyelesaikan masalah itu. Keenam, fitur selanjutnya itu transfer pengiriman dari Indonesia ke Korea. Kami telah bekerja sama dengan KG Mobilians yang merupakan pengiriman uang secara mobile terbesar di Korea. Dan fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan segera diluncurkan dalam aplikasi kami. Jika Anda memiliki keluarga di Korea, cukup menggunakan DevOps Pay Anda untuk mengirim uang dari keluarga Anda di Korea. Ketujuh, teknologi sistem tinggi dan multiplatform. Sistem kami telah memiliki beberapa pengujian hingga 5.000 TPS. Keadaan kami telah diuji saat menguji dengan berbagai mitra, switching, dan PLN. Terbukti dengan memproses 600.000 transaksi per hari, sistem kami tetap dapat diandalkan dalam melayani transaksi mitra kami. Selain itu, produk perusahaan telah berjalan di beberapa platform media seperti di Android, situs web, SMS, dan sedang dikembangkan untuk transaksi melalui WhatsApp dan Telegram. Yang kedelapan, memberikan modal kerja untuk UKM, usaha kecil menengah. Ini sih tujuan kami memang hadir di sini. Untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, dalam hal ini memberikan bantuan modal kerja kepada UKM yang memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki persyaratan untuk menyediakan modal kerja dari perusahaan. Modal kerja hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada produk DevOps Pay sehingga dana dapat digunakan sesuai dengan target. Yang kesembilan ini kami DevOps Pay sudah mendapat Get Awarded sebagai the most trusted company in financial technology pada tahun 2016. Begitu juga penghargaan kedua itu Get Awarded as the best satisfaction to the customer of the year 2016. Yang ke-11 mungkin supaya teman-teman mungkin orang-orang bisa lebih percaya ke kami merupakan perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai perusahaan fintech. Baik DoiQ maupun DevOps Pay merupakan perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia dan OJK. Bagaimana cara gabung dengan DevOps Pay? Bisa melakukan online registration, bisa download di aplikasi Google Play Store ya, untuk aplikasi DoiQ dan DevOps Pay, bisa melalui aplikasi mobile maupun websitenya DevOps Pay di https://devopspay.com. Bisa juga kalau misalnya ada yang di wilayah Indonesia Timur, terutama di Makassar, bisa melalui tim marketing kami atau mengunjungi kantor kami di Grapena lantai 9. Call center-nya atau WhatsApp-nya tertera di sini, dan juga email-nya. Ini merupakan simulasi keuntungan. Jadi misalnya di dalam aplikasi DevOps Pay itu banyak kita bisa jualan dari PLN, token listrik PLN, pembayaran PLN, PDAM, Telkom, isi pulsa, Indovision, Multifinance. Ini akumulasinya. Istilahnya kalau PLN, kalau kita betul-betul memang rajin ya, bisa jualan mungkin kepada teman, kerabat, keluarga, tetangga. Ini estimasi transaksi dalam sebulan bisa sampai 300 kali transaksi. Keuntungannya, dari mana sih dapat keuntungan? Keuntungan itu dari sisi harga. Misalnya gini, kayak misalnya pulsa nih, 100.000, modalnya cuma 95.000, jadi ada keuntungan 5.000
plus biaya administrasi juga. Kelebihannya di DevOps ini administrasi itu bisa di ini bisa kita tentukan. Jadi misalnya kalau pesaing kita Pak ya, ada di Link aja, di OVO atau mungkin yang lainnya, biadmin kurang lebih 3.500 sampai 5.000, kita bisa turunkan jadi 3.000 atau 2.500. Jadi orang lebih tertarik kepada kita untuk menggunakan DevOps ini. Jadi dengan asumsi dalam sebulan, misalnya kalau Bapak Ibu memang aktif menggunakan, bisa mendapat keuntungan kurang lebih hampir 10 juta. Target pasar DevOps bisa perorangan, bisa minimarket, travel agent, dan lainnya. Ini yang saya sampaikan bahwa DevOps sudah mendapat penghargaannya sebagai The Best Satisfaction to the Customer of the Year pada tahun 2016 yang diterima langsung oleh Direktur Utama PT Hensel David Indonesia Tbk, Pak Hendra David, dan juga Direktur IT, Pak Edin Hosan. Ini penghargaan keduanya sebagai as the most trusted company in financial technology of the year tahun 2016. Karena kita masuk ke DECO. DECO sendiri merupakan anak perusahaan daripada Hensel David Indonesia Tbk yang bergerak di bidang fintech. Di sini kami merupakan fintech yang terdaftar di OJK. Ini nomor terdaftar kami, nomor S599NB 2013 tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu jangan khawatir Pak, kami merupakan perusahaan finansial teknologi yang terdaftar di OJK. Memang banyak sekali fintech yang ilegal Pak. Kemarin yang sudah ditutup sama pemerintah itu sudah sekitar 2.000 sampai 3.000-an fintech ilegal. Tapi kami termasuk dari 155 fintech yang terdaftar di OJK. Apa sih itu DOIKU? Aplikasi DOIKU itu merupakan platform layanan pinjam-minjam uang berbasis teknologi yang mempertemukan antara pendana, dalam hal ini yang punya dana Pak ya, pendana, dengan peminjam, dalam hal ini orang yang membutuhkan pinjaman. Usaha mikro, kecil, menengah, pedagang pulsa, dan UKM loket pembayaran. Jadi di sini flow-nya di sini dari misalnya orang nih atau toko-toko yang berminat mengajukan pinjaman di DOIKU, dia akan melakukan registrasi dan mengajukan pinjaman di DOIKU. Dia download dulu aplikasi DOIKU dan DevOps Pay. Kemudian di aplikasi DOIKU dia akan registrasi dan mengajukan pinjaman. Pihak DOIKU melalui admin DOIKU, dalam hal ini orang biasa bilang sih analis kreditnya ya. Admin DOIKU itu akan memverifikasi pengajuan pinjaman apakah layak kita orang tersebut kami biaya atau enggak. Ada enggak sih dia pernah masuk di blacklist atau pernah macet di bank atau multi-finance atau fintech lain. Hal itu akan kami scoring. Misalnya akan kami ngecek dan kami scoring. Apabila orang tersebut lolos, dia dananya akan masuk ditransfer dalam bentuk saldo dalam bentuk DevOps Pay. Jadi istilahnya di DevOps Pay ini akan ada saldo, misalnya teman-teman atau Bapak Ibu mengajukan pinjam di DOIKU misalnya 5 juta, disetujuin nih. Disetujuin, habis itu saldonya akan ada di DevOps Pay sekitar 5 juta. Di sini Bapak Ibu istilahnya jadi tokonya, toko online-nya. Di DevOps Pay ini Bapak bisa jualan Pak, dari token listrik, pulsa, bayar tagihan PLN, PDAM, tiket pesawat, dan lain-lainnya. Bagaimana sih alur flow-nya dari teman-teman atau Bapak Ibu mengajukan pinjam di DOIKU sampai disetujuin? Ini saya akan jelaskan. Pada poin pertama ini, individu atau toko-toko atau merchant itu mengajukan pinjaman di DOIKU. Di DOIKU ini pihak DOIKU melalui admin kreditnya akan melakukan proses checking. Proses checking. Di sini kami akan lihat ya, mulai dari data-data yang Bapak Ibu masukkan, mulai dari KTP, foto selfie, alamat, semua kami akan checking kebenarannya Pak. Kami ada kerjasama juga dengan pihak ketiga ya, dan hal ini DigiSign, dan juga istilahnya dengan asosiasi fintech sama OJK untuk ngecek Bapak Ibu ini pernah nggak sih ada masalah di tempat lain. Kami akan sebagai bahan pertimbangan tersebut Pak, untuk memberikan scoring yang baik atau tidak. Setelah dilakukan scoring, dalam hal ini kami kerjasama juga dengan DevOps Pay, di mana beberapa membernya DevOps Pay mengajukan juga pinjaman di DOIKU. Kami akan ngecek yang menjadi membernya DevOps Pay, bagaimana sih track record mereka sama di DevOps Pay, pembayarannya gimana, bagus atau enggak. Kalau bagus, kami pasti akan merekomendasikan dan memberikan nilai scoring yang bagus. Apabila nilai scoringnya sudah bagus, kami akan memberikan scoring kepada pihak lender. Pihak lender ini dalam hal ini yang punya pemberi dana, Pak. Jadi karena kami DOIKU merupakan perusahaan fintech yang mempertemukan antara yang punya dana dengan orang yang membutuhkan dana, dalam hal ini peminjam.
Tapi dari hasil scoring ini kami akan berikan ke pihak pemberi dana atau lender, yang mana sih yang mereka mau setuju atau enggak. Apabila mereka setujui, mereka akan mencairkan dananya ke pihak Dweku. Dari pihak Dweku itu akan nanti salurkan dananya dalam bentuk saldo di bentuk aplikasi DevosPay. Di DevosPay ini yang Bapak Ibu bisa jualan, Pak. Bapak bisa jualan token listrik, pulsa, pembayaran PLN, PDAM, itu yang saya bilang Pak, dengan jualan itu Bapak bisa menawarkan kepada keluarganya Bapak, tetangga, kerabat, untuk membeli pulsa atau semua itu lewat Bapak aja melalui aplikasi DevosPay. Keuntungannya apa? Sisi harga yang tadi Pak sama biaya administrasi. Di situ Bapak akan bisa mendapatkan dana cash ya sama keuntungannya apabila Bapak melakukan penjualan produk-produk tersebut Pak. Apa sih problem yang selama ini dihadapi oleh masyarakat? Itu sudah merangkum ada beberapa poinnya. Pertama itu tidak memiliki modal usaha. Sangat banyak UKM, UMKM, atau individu yang mau berusaha namun tak punya modal untuk memulai usaha mereka. Kedua, kurangnya pengenalan akan teknologi finansial. Memperkenalkan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai fintech yang dapat memberi pinjaman modal usaha. Yang ketiga, masih banyak yang tidak memiliki rekening. Sebagian besar warung, individu, masih sangat konvensional dan tidak memiliki rekening bank. Di sini tujuan kami sebagai perusahaan finansial teknologi yang di bawah naungan OJK yang terdaftar dan diawasi OJK hadir Pak. Jadi memang tujuannya OJK ataupun pemerintah atau Bank Indonesia membuat fintech ini supaya mengakomodir. Banyak kan Bapak Ibu atau individu mau mengajukan pinjaman itu istilahnya nggak punya rekening, misalnya mutasi rekeningnya kurang bagus, jadi pasti ditolak sama bank. Disitulah fintech hadir, karena kami nggak mewajibkan Pak Bapak punya rekening. Yang penting Bapak punya track record bagus, misalnya di bank, di fintech atau di finance lain Bapak bagus, pasti kami akan biayain. Walaupun mutasi Bapak nggak punya transaksi rekening yang bagus, karena memang tujuannya fintech itu untuk misalnya tujuannya untuk unbankable people, orang yang memang tidak tersentuh sama bank, Pak. Kayak gitu, Pak. Yang keempat, memerlukan jaminan untuk kredit di perusahaan konvensional. Sebagian besar perusahaan konvensional menuntut adanya jaminan apabila ingin mengajukan kredit atau pinjaman. Di perusahaan kami, Dweku di fintech, kami nggak ada jaminan, Pak. Memang kami sangat, istilahnya, faktor kepercayaan juga, dan juga kami ada ini, Pak, yang saya bilang kami scoring ya. Kami scoring Bapak, dan kami kerjasama dengan pihak ketiga juga, Pak. Dalam hal ini, Pevindo dan DigiSign. Di situ kami akan melihat Bapak punya track record. Bagus atau enggak, kalau misalnya Bapak punya track record bagus, karakternya bagus, pasti kami akan setuju untuk disetujui untuk diberikan pinjaman, Pak. Yang kelima, memakan waktu yang sangat panjang. Proses pencairan kredit pinjaman pada bank konvensional sangatlah panjang dan makan waktu yang sangat lama. Mungkin Bapak Ibu mungkin biasa dengar Pak ya, kalau di bank itu kita mengajukan kredit, itu biasa agak ribet lah orang bilang Pak, ribet, minta data ini, belum lagi prosesnya panjang. Karena kami diberikan 24 jam Pak, untuk bisa bisa memberikan kepastiannya Bapak disetujui atau enggaknya Pak. Atau dananya bisa cairkan dalam 1 kali 24 jam atau 1 hari Pak. Keenam itu banyaknya pinjaman atau kredit ilegal. Banyaknya short loan online menjadi salah satu ancaman masalah dalam pinjaman online. Itulah masalah-masalah yang memang saat ini yang dihadapi oleh teman-teman, Bapak Ibu atau masyarakat yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat, Pak. Inilah solusi yang Dweku tawarkan, Pak. Pertama, meminjamkan modal usaha. Dweku memberikan pinjaman modal usaha dari 500.000 sampai 7,5 juta. Dengan kurun waktu jatuh tempo 61 hari, 75 hari, dan 90 hari. Suku bunga sangat rendah. Suku bunga yang kami tawarkan itu 0,15 per hari untuk pinjaman 61 hari. 0,13% per hari untuk pinjaman 75 hari. 0,10% per hari untuk pinjaman 90 hari. Ini yang mungkin tujuannya fintech hadir Pak ya, yang memang tujuannya pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia itu menciptakan financial teknologi, Pak. Melayani unbanked people. Dweku melayani warung yang belum memiliki rekening dengan pembayaran tagihan melalui virtual account Bank BNI. Keempat itu memakan waktu singkat.
Aplikasi Dueku hanya membutuhkan 1 kali 24 jam kerja untuk memproses pinjaman. Kelima, tidak memerlukan jaminan. Dueku tidak pernah meminta jaminan dalam bentuk apapun selain data pribadi dan data usaha peminjam. Keenam, memperkenalkan fintech. Meningkatkan edukasi masyarakat Indonesia Timur mengenai penggunaan fintech. Dan yang terakhir mungkin Pak yang Bapak Ibu perlu waspada Pak, baik DevosP maupun Dueku merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Dueku adalah salah satu perusahaan yang terdaftar dan legal karena sudah melalui berbagai verifikasi dan screening dari OJK. Jadi mungkin yang Bapak Ibu ketahui saat ini per Desember 2020, saat ini baru terdapat 155 perusahaan fintech yang betul-betul terdaftar dan diawasi OJK. Jadi kami termasuk perusahaan yang legal, Pak. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, Pak. Mungkin Bapak Ibu mendengar di luar sana, Pak, wah hati-hati nih, pinjaman fintech ilegal. Memang banyak, Pak. Setahun terakhir ini sudah sekitar 2.000 sampai 3.000 fintech ilegal yang ditutup oleh cybercrime, Pak. Kerjasama kepolisian dan juga OJK, Pak. Makanya memang Bapak hati-hati, kalau Bapak Ibu mau lebih percaya lagi, Bapak bisa buka situs OJK, Pak. Yang mana saja sih perusahaan fintech yang terdaftar dan legal, dan Dueku salah satu dari 155 perusahaan tersebut, Pak. Itu yang membuat Bapak harus lebih percaya kepada kami. Target usernya sama seperti yang DevosP tadi, Pak, karena memang kami terintegrasi, istilahnya apabila orang membutuhkan modal usaha, mengajukan di Dueku, Pak. Dananya itu akan kami transfer dalam bentuk saldo di DevosP, itulah yang menjadi tokonya Pak, atau online-nya di DevosP itu. Jadi targetnya itu bisa ke individu, UMKM, warung, travel agent, dan lain-lain, Pak. Ini simulasi keuntungan yang bisa saya jelaskan, Pak, ya. Misalnya Bapak nih mengajukan pinjaman 5 juta. Potongan itu, potongan biaya layanan akan masuk ke Dueku, Pak, dan potongan biaya asuransi, Pak, sebesar 2%, 100.000. Jadi 4% kali 500.000 untuk biaya layanan, jadi 200.000. Asuransi 2% kali 5 juta, dalam hal sebesar 100.000. Tujuan kami memang harus membuat Bapak Ibu diasuransikan, Pak, karena kita nggak tahu di kemudian hari ada hal-hal yang amit-amit, Pak, ya, sampai ada kejadian kecelakaan atau meninggal dunia, kita tidak istilahnya merepotkan keluarga Bapak, Pak. Dengan adanya asuransi, pihak asuransi akan menalangi atau membayar pembayarannya tersebut, Pak. Itulah gunanya kami bekerja sama dengan asuransi Simas Insurtech, Pak, untuk mengamankan peminjam kami juga. Karena apabila ada hal-hal nggak baik di kemudian hari, pihak asuransi akan menalanginya, Pak, atau membayarnya. Jadi dengan mengajukan pinjam 5 juta, Pak, sisa dana yang Bapak bisa terima dalam bentuk saldo di DevosP itu 4.700.000. Sedangkan pinjaman yang Bapak harus bayar itu, ini kan dengan akumulasi pinjaman 61 hari nih, Pak. Pinjamannya ini pokoknya 5 juta, bunganya 0,15% kali 61 hari, jadi 9,15, jadi bunganya itu 457.500, Pak. Jadi yang Bapak harus kembalikan itu sebesar 5.457.500. Mungkin Bapak berpikir, wah besar juga bunganya ya. Nggak besar sih, Pak, dibanding keuntungan yang Bapak dapat, Pak, yang tadi saya perlihatkan di awal, bahwa keuntungan dengan Bapak jualan dengan modal sebesar 5 juta itu, Bapak bisa dapat keuntungan yang berkali-kali lipat, Pak. Jadi dengan keuntungan yang seperti tadi saya jelaskan di awal, Bapak bisa dapat keuntungan 10 juta, Bapak cuma membayar selisih harga ini, Pak, dari 4,7, 5,457.500 dikurangi 4.700.000, Bapak cuma bayar 757.000, Pak. Jadi Bapak dapat keuntungan itu bisa sampai 9 jutaan, Pak. Itulah keuntungan yang Bapak bisa peroleh apabila Bapak mengajukan pinjaman di Dueku, dan istilahnya saldonya itu akan ditransfer ke DevosP yang menjadi toko online-nya Bapak di DevosP itu, Pak. Ini alamat kantor kami, Pak, ya. Kami punya alamat kantor representatif juga di Jakarta, di EKTX Casablanca Tower, nanti 28C, ya, yang pas samping Mall Kokas, Pak. Itu kantor representatifnya Dueku dan DevosPay. Kalau kantor pusat kami ada di Traveler Pinisi Building, lantai 12 di Makassar. Sedangkan kantor operasional kami di Gedung Gerapena, lantai 9, di Jalan Urip Sumaharja nomor 20 Makassar, Pak. Bapak juga bisa menghubungi juga kontak nomor telepon call center kami di nomor tersebut, Pak. Demikian, Pak, ini penjelasan saya mengenai DevosP dan Dueku. Saya akan masuk ke presentasi yang berikutnya, Pak, ya, mengenai gimana sih caranya orang mengajukan pinjaman di Dueku.
Saya akan stop share dulu, saya akan share ke aplikasi Dueku-nya Pak ya, ditunggu Bapak Ibu ya. Apa sudah kelihatan Pak presentasi saya di layar? Sudah, Pak. Jadi ini tampak di awal Bapak Ibu ya yang aplikasi Dueku Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload aplikasinya di Google Play Store, ini akan tampak di depannya Pak aplikasi Dueku. Di sini akan kelihatan juga Pak ya bahwa kami perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perlu mungkin saya kasih masukan ke Bapak bahwa hati-hati Pak kalau misalnya ada perusahaan fintech yang menawarkan Bapak pinjaman, Bapak harus ngecek juga Pak, apa dia sudah termasuk di perusahaan yang terdaftar di OJK Pak. Karena saat ini banyak sekali fintech itu sangat ilegal Pak, yang bunganya sangat tinggi Pak, pembayarannya penagihannya sangat kasar Pak. Mungkin Bapak pernah dengar Pak ya, Bapak punya phone book ya, nomor kontak di handphone itu sampai bisa dilacak Pak di telepon. Habis itu mereka menagihnya itu sampai kata-kata kasar, bahkan di media sosial dia menampilkan hal-hal yang pornografi Pak. Yang pernah Bapak dengar itu hati-hati Pak, karena mereka itu kan fintech ilegal Pak, yang memang tidak diawasi dan tidak terdaftar di OJK. Jadi mereka bisa sewenang-wenangnya Pak. Makanya hati-hati Pak, karena sedangkan kalau kami yang terdaftar di OJK, kami itu akan mengikuti apa yang misalnya syarat-syarat dan hal-hal yang diatur sama OJK kami harus patuhi Pak. Kalau enggak, kami akan dicabut izinnya Pak. Ini penampakannya Pak, Dueku, Your Financial Solution, kami terdaftar diawasi oleh OJK. Ini penampakan keduanya Pak, di halaman kedua, di Dueku. Dalam hal ini ada orang melakukan pinjaman dan juga pendanaan. Jadi dalam hal ini Bapak bisa melakukan pinjaman dan juga misalnya kalau misalnya ada Bapak dana lebih sebenarnya bisa jadi pendana. Nah, tapi untuk saat ini kami masih pendanaan masih ke perusahaan Pak, institusi. Ini Pak, profilnya yang Bapak perlu memang harus isi. Pertama data pribadinya Bapak ya, dalam hal ini nama lengkapnya Bapak, alamat email, nomor telepon rumah, statusnya Bapak, jumlah tanggungan ini Pak yang Bapak harus isi. Data pribadi. Yang kedua itu data tempat usaha Pak. Misalnya Bapak punya toko, misalnya toko pulsa apa, atau toko apa, Bapak isi di sini Pak. Kalaupun memang Bapak Ibu nggak punya toko atau usaha, Bapak bisa masukkan alamat rumahnya Bapak saja Pak, untuk mengisi data tempat usaha ini Pak. Habis itu ada namanya data bank. Misalnya Bapak punya rekening di mana Pak? Pastikan Bapak Ibu punya rekening Pak ya, sebagai rekening tabungan Pak ya. Masukkan saja di sini Pak, sebagai informasi aja Pak. Nama banknya, nama, dan nomor rekeningnya Pak. Dan keempat ini ada namanya ini kontak darurat. Kontak darurat ini istilahnya selain Bapak, pihak-pihak yang PT Dueku itu bisa hubungin Pak. Apakah istri Bapak, orang tua Bapak, saudara Bapak, kerabat Bapak masukkan di sini Pak. Sebagai kontak darurat. Jadi kalau misalnya kami nggak bisa menghubungi Bapak, kami bisa menghubungi keluarga lainnya Pak. Bapak bisa masukkan namanya, apa sih hubungan Bapak dengan kontak darurat tersebut, nomor teleponnya, alamatnya di mana, kayak gitu Pak. Di samping itu Bapak akan di Dueku akan ini Pak, wajib mengisi Pak yang namanya itu KTP Pak, karena itu kan sebagai tanda pengenalnya Bapak. Kedua itu foto selfie, foto usaha tampak depan, luar dan dalam Pak. Apabila Bapak dan Ibu nggak punya toko usaha, Bapak bisa masukkan alamat rumahnya foto rumahnya Bapak, tampak depan, luar dan dalam Pak. Ini tampilannya Pak ya, kalau misalnya Bapak mengajukan aplikasi Dueku, di sini Bapak bisa mengeklik ini tombol pinjam Pak ya, di sini akan tertera semua Pak, jumlah pengajuannya berapa, total bunga, asuransi, biaya layanan, total pinjam bunga, dan denda sampai tanggal jatuh temponya Pak, seperti di halaman berikut ini Pak. Kayak gini Pak, misalnya Bapak mengajukan pinjaman 3 juta nih Pak. 3 juta, habis itu jangka waktunya selama 61 hari, di sini akan tertera langsung Pak secara otomatis Pak.
bunganya itu berapa, total bunga yang Bapak harus bayar sampai dengan jatuh tempo berapa, Pak. Kami harus potong asuransi untuk mengamankan juga Bapak dan keluarga, dan juga tentunya biaya layanan yang makan masuk ke pihak Doeku, Pak, seakan-akan sebagai penyelenggara fintech, Pak. Estimasi jatuh temponya, ada juga denda, Pak. Misalnya kalau Bapak mengajukan pinjaman 61 hari, Pak, ya kami berharap Bapak bisa membayarnya itu pada saat jatuh tempo, Pak, 61 hari. Tapi kalau misalnya Bapak nggak bisa membayar, Pak, pasti Bapak kami kenakan denda, Pak, 0,1% per hari. Ini, Pak, jumlah pembayaran yang Bapak harus bayar dan jumlah yang Bapak terima, Pak. Di sini tertera jelas, Pak. Apabila Bapak mengklik pinjaman, nominal pinjaman Bapak ajukan, jangka waktu akan otomatis, Pak, akan kelihatan, Pak, di sini, Pak. Ini, Pak, tampilan daripada aplikasi Doeku, yang mungkin Bapak Ibu apabila berkenan nanti bisa download, dan memang apabila pengen berusaha, Pak, ya. Tapi mungkin saya garis bawain di sini, Pak, bahwa Doeku itu tidak memberikan cash loan, Pak. Kan mungkin banyak fintech itu pinjamannya itu cash loan, dana tunai, Pak. Kami enggak, Pak. Karena tujuannya Doeku dan DevosPay ini, Pak, untuk mengajarkan Bapak Ibu dan masyarakat untuk bisa jadi istilahnya berwirausahawan, Pak. Dan apabila disetujui, saldonya itu akan masuk di DevosPay, Pak. Itu yang sebagai toko online-nya Bapak, Pak. Apabila Bapak pengen dana tunai, Bapak jualan, Pak, produk-produk yang ada di DevosPay. Seperti yang tadi saya jelaskan, Pak, produknya itu mulai dari penjualan token listrik, pulsa, pembayaran tagihan PLN, PDAM, tiket pesawat, dan lain-lain, Pak. Di situ istilahnya kan kebutuhan rutin, Pak, ya. Setiap hari yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sampai ibu rumah tangga semua, kebutuhan rutin, Pak. Jadi harusnya sih dengan Bapak jualan itu cepat, Pak, bisa dapat dana cash-nya, Pak. Di samping Bapak dapat dana cash, Bapak dapat keuntungan juga, Pak, dari sisi harga dan juga biaya administrasi itu tadi, Pak. Demikian mungkin penjelasan saya mengenai aplikasi Doeku dan DevosPay dan aplikasi Doeku-nya itu sendiri. Tahap selanjutnya mungkin saya akan serahkan kembali ke Ibu Adel untuk melakukan tanya jawab. Apabila ada Bapak Ibu yang memerlukan pertanyaan dan kurang mengerti, kami dari pihak Doeku akan membantu menjelaskannya, Pak. Silakan Ibu Adel, mungkin bisa menampung ke teman-teman yang mau bertanya, mencatat. Baik. Terima kasih atas penjelasannya atau pemaparannya Pak Hendra Dwi mengenai Doeku dan DavesPay-nya. Kemudian saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk termin pertama saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya harap menyebutkan namanya. Baik, silakan Pak. Mungkin ada yang kurang jelas. Ya, dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak Rudi. Baik, Bapak Rudi silakan Pak. Maaf ya, tadi saya ketinggalan sebenarnya pertengahan, baru dikasih ID-nya. Oh iya. Dengar tadi, cuma tadi ada kata apa namanya, transaksi ya, transaksi sehari-hari kita ya. Ya. Maksudnya transaksi sehari-hari kita itu ngisi dana dokunya dari mana tadi, Mbak? Oke, baik. Jadi Bapak ingin ini ya Pak Rudi ingin diperjelas lagi mengenai proses peminjamnya sampai dananya masuk ke DavesPay, seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua untuk Bapak Rudi mohon tahan sebentar ya, saya tampung dulu 3 pertanyaan, nanti akan dijawab langsung kepada Bapak Hendra. Untuk pertanyaan berikutnya silakan. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang kurang ini mengerti atau memahami, boleh bertanya, silakan. Silakan Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Maaf, Bu. Halo Bu, mohon maaf Bu. Iya. Oh ya, dengan Bapak siapa saat ini saya berbicara? Dengan Bapak Parju Bu.
Bapak Parju. Iya. Oke, baik. Silakan Pak, Bapak Parju. Saya mau nanya Bu, Iya. keuntungan untuk mengajukan pinjaman di Doeku sama ada PSP apa Bu? Oke, baik. Keuntungan untuk mengajukan pinjamannya Pak ya? Iya benar itu. Baik, untuk jawabannya mohon ditahan Pak ya. Saya tampung dulu 3 pertanyaan, kemudian nanti akan dijawab langsung oleh Pak Indradinya. Untuk terakhir, termin pertama untuk sesi pertanyaannya terakhir. Ya, halo, selamat pagi. Iya. Ya, Selamat pagi perkenalkan nama Pak. saya Ini dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak siapa? Saya Leonardi, Bu. Leo. Bapak Leonardi. Oke, baik. Leo. Iya. Iya. Ini Silakan berdasarkan Bapak. kebijakan di finansialnya itu, Duku itu untuk approvalnya itu berdasarkan kebijakan dari Dukunya itu sendiri apa gimana? Untuk approval-nya? Ya, untuk approval untuk penyetujuan pinjaman gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Leonardi. Untuk sesi pertanyaannya, saya cukup dulu untuk termin pertama. Baik, nanti pertanyaan akan dijawab oleh Pak Hendra. Untuk pertanyaan pertama, dari Bapak Rudi, Pak. Dari Bapak Rudi menanyakan, untuk proses pinjamannya ke Doeku dan penggunanya ke DAVSP itu Pak, boleh dijelaskan kembali Pak dari awal proses pinjamannya ke aplikasi Doeku, kemudian sampai masuk ke DAVSP seperti apa? Oh, Pak Rudi ikut dari awal Pak ya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya gampang Pak ya. Bapak cukup modal handphone aja Pak ya. Bapak bisa download di aplikasi Google Play Store Pak, aplikasi Doeku dan DAVSP Pak. Apabila Bapak sudah mendownload aplikasi tersebut, Bapak akan bisa mengajukan Pak di aplikasi Doeku. Seperti yang tadi mungkin saya jelaskan dari awal Pak, dari awal tadi bahwa Bapak cukup memasukkan data-data Pak, data pribadinya Bapak, data rekeningnya, data kontak darurat. Habis itu Bapak akan masukkan data KTP, foto selfie, dan apabila Bapak punya usaha, Bapak foto Pak, foto usahanya Bapak, tampak depan, tampak dalam. Kalau misalnya nggak punya foto usaha, bisa foto rumahnya Bapak, tampak depan, luar, dan dalam Pak. Apabila Bapak sudah mengajukan, disitulah nanti kami tim Doeku akan memverifikasi atau scoring Pak, Bapak layak nggak sih disetujuin Pak dikasih pinjaman, karena kami ada kerjasama juga dengan pihak ketiga Pak ya, dalam hal ini Pevindo dan juga DigiSign untuk ngecek Bapak punya track record di bank, habis itu di lembaga finance dan atau di fintech lain pernah nggak ada bermasalah Pak. Kalau misalnya Bapak nggak pernah bermasalah dan bagus, kemudian dan apabila sudah disetujui sama pihak Doeku Pak, dana itu akan cair ke DAVSP Pak, aplikasi DAVSP. Di DAVSP ini Bapak juga bisa download Pak. Apabila Bapak sudah mengajukan di Doeku dan sudah disetujui secara otomatis Pak, Bapak punya akun di DAVSP. Di DAVSP ini Pak, Bapak bisa, istilahnya toko online-nya Bapak Pak. Bapak bisa jualan di situ Pak. Karena istilahnya DAVSP itu toko online, Bapak bisa jualan token pulsa, token listrik, pulsa, PDAM, pembayaran tagihan PDAM, PLN, tiket pesawat, dan lain-lain Pak. Di situ Bapak punya keuntungan Pak, dengan Bapak jualan produk-produk tersebut, Bapak bisa mendapatkan uang cash Pak, dan juga Bapak bisa dapat selisih harga dari situ Pak. Selisih harga dan juga biaya administrasi. Pak, gitu. belum Pak. Ya. Boleh, ya, boleh. Silakan Bapak Rudi. Ya Pak Rudi, silakan Pak. Halo. Iya Pak, silakan ya, Pak. Pak Rudi. Berarti ini pinjol ya? Pinjol ya Pak ya? Ya, pinjaman online Pak. Bisa bilang pinjaman online Pak. Enggak, maksudnya kita nggak bisa top up kan, saldonya itu harus pinjam dari Doku kan. Ya, jadi misalnya kalau Bapak mengajukan misalnya kan pinjaman Terus keuntungan buat kita dari 500.000 sampai 7,5 juta aja Pak. Bapak bisa mengajukan, kami akan lihat Pak, kami akan scoring. Ya, maksud saya itu kita isi saldo tadi dari aplikasi yang satu lagi, pinjam dari Doku, itu kan pakai bunga ya. Oh, pasti Kita pakai jual bunga, ke Pak. orang. Ya, pakai Bunganya bunga. nggak seberapa. Kenapa Terus keuntungan Pak? buat kitanya apa? Bunganya dong yang tinggi, kita malah rugi dong Pak. Kurang jelas Pak, bagaimana Pak? Ya Pak. Suaranya Gini kurang jelas Pak, Pak. tadi itu kan untuk ngisi aplikasinya itu, saldonya Ya. itu kita harus pinjem ya.
Iya, Harus pinjam betul, kan Pak. ya? Iya, harus Dari mengajukan pinjaman Pak Doku. di DOEKU, Pak. Nah, maksud saya kalau kita minjam nggak bisa top up nih, minjam buat modal. Kita jual ke orang keuntungannya nggak seberapa kan. Kalau misalnya kalau PLN paling 2.500 ya. Terus kita minjem dengan bunga yang tinggi ya Pak ya. Oh, Plus enggak, Pak. administrasi. Enggak, Pak. Makanya Pak, kan gini, Itu Pak. jadi Misalnya sebaliknya Bapak, dong, kita jadi rugi dong Pak, nggak untung. oh enggak rugi, Pak. Makanya seperti tadi, Pak. Kalau misalnya yang simulasi tadi, Pak ya, Bapak mengajukan pinjaman 3 juta, Pak. Bapak cuma bayar itu 274.500, Pak, selama 61 hari, Pak. Dengan Itu kan Bapak, belum bunganya Pak. ya itu bunganya Itu baru 274.000, Pak, kan? administrasi kan, belum bunga Pak. Itu Pak, udah semua, Pak. 274.000 itu, Pak. Sedangkan kalau misalnya Bapak jualan, Pak, dengan Bapak jualan saya misalnya ini, Pak ya, Bapak jualan pulsa nih, Pak, 100.000. Bapak punya modalnya itu 95.000, Pak. Jadi Bapak punya keuntungan 5.000 plus biaya administrasi, Pak. Oh, hitunglah biaya administrasinya Bapak itu, Bapak hitung 2.500 sampai 3.000, berarti Bapak punya keuntungan 8.000. Baru penjualan pulsa 100.000, Pak. Kan masih ada 2,9 juta lagi, Pak. Istilahnya keuntungannya itu makan lebih, Pak. Lebih baik token listrik kayak gitu, Pak. Keuntungannya berkali-kali lipat, Pak. Pak, jadi kita dari minjem 3 juta itu, dana yang terima ke kitanya berapa? Bisa lebih, Pak. Kayak tadi hitungan simulasi saya itu sampai jutaan, Pak. Bisa jutaan, Pak. Bisa dapat, Bapak bisa dapat keuntungan itu Ya, sampai kayak gini Pak, jutaan. simulasinya itu saya misalnya nih Pak, misalnya saya minjem 3 juta ya Pak ya, Ya. masuk saldo yang sayanya berapa? Masuk saldonya yang di Bapak kan dipotong itu, Pak, biaya asuransi, Pak ya, sama biaya layanan. Ya Seperti itu tadi, berapa? Maksudnya totalnya jadi berapa Pak masuknya? Tunggu, Pak ya, saya hitungkan, Pak ya. Kenapa ditunda Pak? Saya belum nanyanya Pak. Tunggu, Pak, saya hitungkan, Pak. Jadi yang masuk di Bapak punya saldo di deposito itu 2.820.000, Pak. Di mana Bapak dipotong itu biaya asuransi, Pak ya, sebesar 2%, sebesar 60.000. Itu untuk mengamankan Bapak juga, Pak ya. Kalau misalnya kita amit-amit, Pak ya, di kemudian hari Bapak ada kejadian hal yang tidak diinginkan dan tidak membebankan keluarga Bapak. Jadi dipotong 60.000. Ya, saldo yang masuknya kan Pak, 2.820.000, Pak. 2.820.000. Ya, 2.850.000 itu belum bunga ya Pak. Itu baru administrasi ya. Ya, betul. Itu kan administrasi, itu kan yang itu dana baru bersih, Pak ya, administrasi. yang Bapak terima, Coba Pak, kalau di dijumlahin sama bunganya berapa persen Pak? bunganya tadi, Pak ya. Kalau Saya hitung, Pak, diperhitungkan ya. kayaknya kita nggak untung Pak, malah rugi Pak. Rugi sama bunga. Pasti untung, Pak. Kalau Bapak lakukan itu pasti untung. Karena semua dari kami punya sekarang sudah hampir 10.000 pengguna, nggak ada yang rugi, Pak. Kalau Bapak Gini buat aja, Pak, jualan pasti dari Bapak modal- untung. Saya umpamakan dari modal pulsa PLN itu modalnya itu 95 ya. Kita jual 100.000 misalnya. Tunggu, Pak ya, saya hitungkan Bapak dulu bunganya, Pak ya. Kita 5.000 kan. Jadi itu 5.000 bunganya, kan Pak. 30 Sorry, Pak, dengan Pak Rudi, sorry. Saya jelaskan ke Bapak dulu, Pak ya. Jadi dengan Bapak mengajukan pinjaman 3 juta tadi, Bapak terima itu dana 2.820.000, Pak. Itu yang bersih yang masuk ke saldo DeposPay. Sedangkan Iya, bunga yang Bapak maksudnya bayar itu selama belum 61 bunga hari buat itu, Pak. bayarnya ya Pak ya, Nah, cicilannya. bunga. Ini, Pak, bunganya cuma Jadi kalau 274.500, diperhitungkan kita Pak. nggak untung Pak. Pasti untung, Pak. Makanya Bapak jalankan Itu kan dulu, dari Pak, supaya bunganya, Bapak Pak. tahu untung, Pak. Kalau Bapak nggak jalankan, Bapak nggak akan bisa tahu untung, Pak. Karena dari kami punya pengguna, Pak, peminjam, Pak, sudah hampir 10.000 orang, Pak. Ditambah dengan 150.000 dari DeposPay, selalu untung, Pak. Nggak ada yang nggak untung, Pak. Karena kenapa ini produk-produk yang dibutuhkan, Pak Rudi. Itu Pak. kan Bapak cuma bayar, Pak, bunga 274.500 selama 2 bulan 1 hari, Pak. Bapak jualan dengan modal 2.800.000 itu untungnya lebih, Pak. nggak akan rugi, Pak. Apa ini kan produk-produk sehari-hari, Pak. Gitu, Pak Rudi. Mungkin kalau Bapak belum menjalankan, mungkin Bapak nggak tahu, Pak. Tapi kalau Bapak udah jalankan, pasti Bapak akan tahu, Pak. Karena dari pengguna kami sudah 150 ribuan orang,
Gak ada yang pernah rugi, Pak. Enggak, kita kayak gali lubang tutup lubang soalnya Pak. Kalau nggak ada lubang, tutup lubang, Pak. Ini produknya sudah produk betul-betul yang real, Pak ya, yang kebutuhan masyarakat, Pak. Pulsa, Bapak pasti butuh pulsa, Pak, untuk menelpon, data. Begitu juga dengan ini, Pak. Bapak misalnya token listrik kan dibutuhkan nih, Pak, kebutuhan masyarakat. Mungkin bayar PLN, Pak. Bahkan misalnya keluarga Bapak, Pak, mau bayar PLN lewat saya aja, Pak. Keuntungannya ada di situ, Pak. Banyak, Pak, keuntungannya. Mungkin sampai situ aja Pak Rudi dulu Pak ya. Kami akan ya, ke Pak, satu lagi Pak, yang jadi masalahnya kenapa di fitur penjualan pulsanya kenapa kita nggak bisa top up sendiri, kenapa harus minjem? Seolah-olah kita bisa Pak. Di Tokopedia bisa Pak. Jadi di Tokopedia Bapak bisa top up Pak. Seperti mungkin Bapak itu senang Pak. Pak Rudi nggak ikut dari awal mungkin Pak. Mohon maaf Pak. Karena di situ sudah jelaskan Pak di Tokopedia itu bisa top up Pak. Top up sendiri. Bapak bisa top up itu kerjasama dengan 4 bank Pak. BCA, Mandiri, BNI, BRI Pak. Bisa juga Bapak top up di Indomaret, Alfamart. Pak, Bapak bisa top up. Cuma di sini Pak kami menawarkan Dueku Pak. Karena kan biasa orang saya ini mau usaha nggak ada modal Pak, makanya kami tawarkan Dueku Pak. Gitu Pak Rudi, ada Pak di awal Pak di presentasi saya mungkin Bapak nggak ikut Pak, jadi Bapak nggak lihat Pak. Ya Pak, jadi salah Pak. Makasih Pak Rudi ya. Ya. Baik, untuk Bapak Rudi informasinya sudah jelas Pak ya. Oke baik, kemudian ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Parju. Ini mungkin sudah menjelaskan tadi dari Bapak Rudinya, keuntungan mengajukan pinjaman ke Dueku, Pak. Pertanyaan dari Bapak Parju. Pak Parjo, Pak ya? Buat Del ya? Iya. Ya. Pak Parjo, iya. Yang seperti saya jelaskan tadi, Pak, keuntungannya kami itu yang itu, Pak ya. Dengan Bapak mengajukan pinjaman di Dueku, Pak, secara apabila disetujui, pasti akan otomatis saldo akan ditransfer dalam bentuk saldo, Pak, di DevosPay. Di DevosPay itu Bapak akan jualan, Pak. Misalnya Bapak jualan kebutuhan sehari-hari sih, kalau saya sampaikan, Pak ya, kenapa saya bilang gitu? Karena pasti siapa sih orang tidak butuh pulsa saat sekarang ini, Pak? Orang butuh pulsa itu untuk menelpon sama data, Pak. Yang terutama data nih, Pak. Kita nggak bisa hidup tanpa data nih, Pak. Yang kedua itu, Pak, istilahnya Bapak dapat keuntungan dari sisi harga, Pak. Seperti yang tadi Pak Ruli sampaikan, apa sih keuntungannya? Dia bilang, keuntungannya itu Pak, sisi harga, Pak. Misalnya Bapak jualan pulsa 100.000, Pak, modalnya itu cuma 95.000, Pak. Jadi ada sisi harga 5.000, terus tambah biaya administrasi, Pak. Biaya administrasi yang kelebihannya kami di DevosPay bisa Pak, bisa diatur, Pak. Misalnya ke kompetitor Bapak, misalnya Pak, OVO atau apa Pak ya, biaya adminnya cuma 3.500 sampai 5.000, Bapak bisa turunkan, Pak, jadi 3.000 atau 2.500, Pak. Itu sih keuntungannya, Pak. Karena dengan Bapak mengajukan pinjaman di Dueku, Bapak juga sudah lihat track record-nya udah bagus, Bapak bisa menggunakan aplikasi DevosPay ini, Pak. DevosPay ini toko online-nya Bapak, Pak. Istilahnya tokonya Bapak. Dengan Bapak punya modal handphone, Bapak punya toko, Pak. Modalnya dari mana? Dari Dueku, Pak. Itu sih, Pak, penjelasan dari saya. Baik, bagaimana dengan Bapak Arjun? Informasinya sudah jelas, Pak? Jelas. Bapak Farju, mohon maaf. Bapak Farju? Jelas. Oke, terima kasih Bapak Farju. Kemudian pertanyaan terakhir Pak untuk termin pertama dari Bapak Leonardi. Menanyakan untuk proses approval-nya Pak, kalau misalnya kita mengajukan di Dueku seperti apa dan berdasarkan apa? Silakan Bapak Hendra, boleh dijawab pertanyaannya. Oh ya, jadi pengajuannya yang seperti tadi saya jelaskan Pak, Bapak download aplikasinya Pak ya. Nanti Bapak kasih masuk data-data pribadi, data kontak darurat, yang tadi itu Pak. Semua, terutama foto Pak, KTP Pak ya, Bapak pasti akan, kalau misalnya mengajukan aplikasi di Dueku, pasti akan diminta Bapak selfie, foto misalnya Bapak foto tempat usaha, tampak luar, tampak dalam. Kalau misalnya nggak ada foto usaha, bisa alamat rumahnya Bapak, rumah Pak ya, bisa difoto. Di situ kami akan scoring Pak. Nanti bagian admin, dalam hal ini Ibu Adel sendiri di sini, bagi admin kredit akan scoring Pak. Kami ada kerjasama dengan pihak ketiga Pak, Pevindo. Di mana Pevindo dan Digisen ini kerjasama dengan Mabes Polri Pak ya, kerjasama juga dengan Dukcapil. Di situ kami akan lihat Pak, Bapak ini pernah nggak sih ada masalah di bank, di finance atau di fintech lain Pak? Di situ akan kelihatan Pak, kalau misalnya Bapak nggak bermasalah, pasti akan disetujuin Pak. Bapak punya pengajuan di Dueku Pak. Itu sih Pak penjelasan dari saya. Oh, jadi berdasarkan video history di Bank Indonesia-nya itu sendiri ya? Iya Pak. Nah, profilnya itu ya Pak ya? Ya Pak, karena kami ada kerjasama dengan pihak ketiga Pak, namanya Pevindo Biro Kredit Pak ya, sama Digisen Pak. Ya, ini yang kerjasama dengan Mabes Polri sama Dukcapil Pak.
Dukcapil, BPJS, dia kerja sama semua Pak. Jadi situ bisa kelihatan Pak Bapak punya track record. Dengan kami memberikan datanya Bapak, minta tolong untuk dicek, mereka akan berikan hasil, oh ini bersih, ini atau misalnya ini Bapak pernah cacat di bank ini, berarti pasti nilai skornya Bapak jelek Pak. Kalau misalnya Bapak bersih, pasti skornya bagus. Itu Pak, kami ada kerjasama dengan dua pihak ketiga yang kerjasama dengan Mabespori dan kantor Dukcapil. Oke, itu aja. Cukup Untuk jelas. Bapak Leonardi gimana Pak? Untuk informasinya apakah sudah jelas? Oke, cukup jelas Bu. Makasih ya Bu, Pak. Ya baik, terima kasih Kita Bapak Leonardi. pihak kedua, Baik, tahap kedua Bu ya, pertanyaan ya, tahap kedua ya. kita akan masuk ke termin kedua untuk saya akan memberikan 3 orang kesempatan untuk menanyakan. Nanti kalau yang bertanya boleh disebutkan namanya. Saya kumpul dulu pertanyaannya, setelah saya kumpul nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Hendranya. Silakan. Buat Bapak Ibu mungkin ada yang kurang jelas, silakan boleh bertanya. Bapak Ibu ada yang bertanya Pak? Yang mungkin belum Silakan jelas. Pak, mungkin ada yang kurang jelas mengenai aplikasi Doeku-nya atau Davespe-nya, boleh ditanyakan. Buat Bapak Ibunya, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Oh, Bu. Iya, silakan. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Nama saya Heja. Mohon maaf, suaranya Pak kurang jelas. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Nama saya Heja Hulu, Bu. Bapak Irja. Irja Hulu ya? Heja. Irza. Oke, baik. Silakan Pak. Maunya Bu, untuk persyaratan pengajuan pinjamannya apa aja ya Bu? Oke, baik. Untuk persyaratan pengajuan pinjamannya ke Doeku, Pak ya? Baik. Nanti kalau jawabannya saya tahan dulu, Pak. Saya kumpulkan 3 pertanyaan dulu. Setelah itu nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Hendranya. Betul, Bu. Untuk Bapak Irjanya, mohon bersabar, Pak ya. Mungkin pertanyaan berikutnya. Silakan. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Buat Bapak Ibunya, silakan Pak. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu, ini untuk Bapak Hendranya boleh dijawab langsung Pak, pertanyaan dari Bapak Irjanya. Untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke Doeku-nya itu Pak, boleh jelaskan persyaratannya seperti apa? Irja ya, Pak Irja. Iya. Ya, Pak Iya. Irja untuk pengajuan itu Pak, Bapak cukup download aplikasi Doeku Pak. Di situ Bapak akan diminta Pak data Pak. Data wajib itu yang diminta itu Pak ini Pak, foto KTP KTP Pak ya, KTP-nya Bapak, foto selfie-nya Bapak, foto usaha tampak depan, luar dan dalam Pak. Itu Pak. Di samping Bapak akan isi data-data pribadinya Bapak Pak, mulai dari namanya Bapak, habis itu alamat, nomor yang bisa dihubungi, nomor surat, itu aja sih Pak yang wajib Bapak penuhin Pak untuk bisa mengajukan pinjaman di Doeku Pak. Karena tahap selanjutnya itu tim admin kredit yang akan scoring Pak. Bapak bisa atau tidaknya disetujuin Pak pinjamannya di Doeku. Itu Pak. Pak Irjanya, mungkin ada Bapak Irja gimana? mau ditanyakan lagi Pak atau belum jelas Pak? Bapak Irja. Oh, kalau udah diajuin itu berapa hari baru bisa di ACC ya Pak ya?
Itu Pak ya, kami akan lihat Pak ya, biasanya sih 1 kali 24 jam atau paling lama 2 hari Pak ya. Cuma targetnya kami 1 kali 24 jam Pak. Di situ akan dilihat Pak ya, maksudnya Bapak bisa nggak sih kami berikan pinjaman yang seperti saya jelaskan tadi waktu pertanyaan Bapak siapa Pak ya, bahwa kami ada kerjasama dengan pihak ketiga Pak ya. Dalam hal ini Pevindo juga namanya DigiSend Pak. Pihak ketiga tersebut yang kerjasama dengan Mabes Polri dan kantor Dukcapil yang buat KTP. Maksudnya kalau Bapak nggak pernah yang punya cacat di tempat lain Pak, nggak pernah bermasalah, pasti kemungkinan besar Bapak disetujuin Pak. Itu sih Pak. 1 kali 24 jam. Kami usahakan 1 kali 24 jam Pak. Paling lama sih 2 hari Pak. Baik Pak, makasih Pak. Iya Pak. Sudah jelas informasinya ya Bapak Irja ya. Informasinya sudah jelas Pak Irja? Iya jelas Bu, makasih ya Bu. Oke baik, terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mungkin ada yang belum jelas mengenai DOEKU dan DAVSP-nya, boleh ditanyakan langsung. Buat Halo, Bapak Ibunya, silakan. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Diki di sini. Oke, baik. Bapak Diki, silakan Pak. Selamat siang Pak Hendra. Ya, siang Pak. Saya mau ngasih pertanyaan Pak. Ya, silakan, Jadi Pak. saya sebelumnya udah lihat di aplikasinya ya. Ini gimana ya? Kemarin saya lihat ratingnya itu kurang bagus. Dan itu mungkin sebelumnya juga mungkin masih dalam proses atau gimana, saya kurang ngerti. Dan yang kedua, dalam pinjaman tersebut kita dibatasi pinjamannya dan tenornya. Itu dibatasin semua atau gimana. Dan jadi gini, kita ini kan sekarang live Zoom. Dan Bapak Hendra pun udah tahu kita kerjanya di SAI Sapikana. Jadi nggak mungkin juga kita dipertanyakan pekerjaan kita itu di mana. Jadi mungkin di situ kita udah, di sini aja kita udah lihat kita udah satu kerjaan semua. Jadi gitu. Jadi mungkin nggak usah dipertanyakan lagi masalah pekerjaan atau masalah pinjaman atau tenor. Bisa begitu ya Pak ya. Terus yang ketiga, di aplikasi tersebut dibilang di situ ada asuransi. Jadi keuntungan kita untuk melakukan asuransi itu, adanya asuransi itu apa Pak? Itu apa Pak? Dan kita itu kalau misalkan amit-amit Jabang Bayi ya, kalau kita ada kecelakaan sesuatu gitu, apakah itu rumah sakitnya seluruh Indonesia atau rumah sakitnya tertentu? Itu Pak pertanyaan saya. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Diki. Mungkin Bapak Hendra boleh langsung dijawab Pak, pertanyaan dari Bapak Diki. Bisa diulang pertanyaannya Bu Adil supaya saya bisa lebih. Poin pertama apa Bu ya, Bu Adil? Mengenai rating Pak, karena kan Oh, ya. Bapak Diki ya. Poin pertama dulu saya bahas Pak Diki ya. Jadi mengenai rating Pak, memang kami ada mungkin di Google Plus kelihatan agak rendah Pak ya, karena selama pandemi Pak ya, kemarin dari bulan Maret sampai dengan bulan September Oktober kemarin Pak, kami memang ada batasin Pak pembiayaan. Karena kita tahu kan Pak, kondisi sekarang pandemi, banyak orang susah Pak. Kami juga nggak mau terlalu jor-joran Pak ya, memberikan pinjaman, menyetujui pinjaman, karena nanti kami akan repot juga Pak, kredit macet kami tinggi. Apalagi ini kan pinjamannya kami tuh nggak ada jaminan Pak. Jadi kemarin waktu selama pandemi Pak ya, dari bulan Maret sampai dengan kurang lebih bulan September, kami batasin untuk pinjaman di sekitar Makassar dan sekitarnya Pak. Untuk wilayah Jawa dan di luar daripada Indonesia Timur, kami batasin Pak. Kami memang belum berani. Bukannya kami tidak mau kasih pinjaman, kami belum berani Pak. Karena istilahnya kan kondisi sekarang kan keadaan lagi susah Pak ya. Keadaan lagi susah dan kami juga nggak punya jaminan Pak. Jadi nanti takutnya jadi kredit bermasalah Pak. Jadi sepanjang dari bulan Maret sampai bulan September kami untuk wilayah aja Pak. Untuk wilayah Jawa sama Sumatera memang kami masih belum masuk pembiayaan. Baru mulai dari baru kami mulai masuk lagi Pak. Itu yang membuat kami agak rendah Pak. Itu Pak Diki penjelasan saya. Yang poin kedua Ibu Adil? Yang poin kedua ini Pak, mengenai pinjamannya di PT DOEKU sendiri, apakah dibatasi Pak? Dan tenornya juga, apakah dibatasi? Kalau pinjaman di DOEKU Pak, memang kami batasi Pak. Mulai dari 500.000 sampai 7,5 juta aja Pak. Dengan tenor itu 1 hari
75 hari dan 90 hari, Pak. Kami memang nggak berani panjang, Pak. Kenapa? Pertama kan ini kan pinjaman fintech, Pak, ya, yang memang istilahnya ini kan apa yang saya jelaskan, menghindari risiko, Pak. Menghindari risiko. Misalnya kalau dia sampai bertahun-tahun kan risikonya besar, Pak. Kami nggak punya jaminan, Pak. Makanya Makanya kalau nggak ada pertanyaan masuk aja deh. 500.000 sampai 7,5 juta aja, dan tendernya itu maksimal 90 hari. Dan kedua juga perlu saya jelaskan seperti yang tadi awal, Pak, bahwa kami itu bukan bentuk diskon, Pak, ya, bukan bentuk dana tunai, Pak, ya, pinjamannya ini bentuknya dalam bentuk saldo di aplikasi perusahaan e-commerce induk kami, DevSP, Pak. Gitu yang jadi tokonya Bapak. Jadi misalnya kalau Bapak pengen dapat dana cash, Bapak berwirausahawan, Pak. Bapak jualan, Pak. Jualan produk-produk di DevSP, Pak. Itu, Pak. Sama poin ketiga, Ibu Adel. Oke, Yang baik. asuransi, ya. Untuk pertanyaan ketiganya itu kan di dalam Doeku Pak kan ada asuransi seperti Bapak Hendra jelaskan tadi. Nah, itu keuntungannya itu untuk asuransinya seperti apa? Dan kalau misalnya saja ini tidak diminta-minta Pak ya, Pak Diki itu mengalami kecelakaan dan harus masuk rumah sakit, itu apakah rumah sakitnya di cover untuk seluruhnya atau rumah sakit tertentu saja Pak? Seperti itu. Yang ini asuransi, mohon maaf Pak Diki, mungkin ini asuransi yang berhubungan aja dengan pinjaman Bapak di Doeku, Pak. Dalam hal ini, Bapak misalnya mengajukan pinjaman di Doeku, kami asuransikan Pak kerjasama dengan pihak ketiga, namanya asuransi Simas Insurtech, Pak. Jadi misalnya amit-amit nih Pak, di kemudian hari Bapak ada apa-apa, kecelakaan atau mungkin sampai terburuk ya Pak ya, yang meninggalnya, pinjamannya Bapak di Doeku itu nggak membebankan perusahaan Bapak, itu akan diganti sama pihak asuransi, Pak. Tapi asuransi sebatas pinjaman Bapak di Doeku, Pak, nggak termasuk dengan biaya perawatan rumah sakit Bapak, nggak termasuk itu, Pak. Asuransi ini hanya untuk pinjaman Bapak di Doeku, Pak. Jadi misalnya amit-amit terjadi itu, pihak asuransi yang membayar, Pak. Jadi tidak membebankan keluarga Bapak. Itu, Pak. Asuransi untuk pinjaman di Doeku. Pak Dwi, boleh saya tambahkan, Pak? Oh iya, silakan Ibu Foni. Ya, silakan Ibu Foni. Ya. Terima kasih. Jadi saya sudah benar. Bagus sekali pertanyaannya. Pak siapa tadi? Minta maaf saya kurang dengar. Pak Diki, Bu Foni. Pak Diki. Ya. Kalau ketemu Pak Diki nih saya kasih tumbler. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi benar bahwa yang diasuransikan itu pinjaman. Jadi perlu diketahui asuransi itu ada bermacam-macam. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi investasi. Jadi kalau di fintech itu kami mengklaim itu pinjaman, gitu ya. Kemudian kalau rating, kami memang fokusnya ke UMKM, makanya kami kalau boleh dibantu teman-teman di Saya Sapi kan UMKM tuh boleh nantinya berwirausaha karena memang Doeku Peduli Indonesia ini dikhususkan untuk kalian-kalian yang menengah ke bawah untuk bisa berwirausaha. Dan kami di bawah naungan Davispay. Jadi kami produktif. Jadi tolong teman-teman yang ikut sosialisasi ini memahami bahwa kami memang fokus UMKM. Dan semua yang kami berikan itu teman-teman gunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Karena PT fintech yang ya dalam waktu dekat untuk bisa didoakan juga, dikasih restu, kami sudah dapat izin. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bergabung yang masih muda-muda ini boleh ke depan berwirausaha sambil kerja. Karena kalau seumpamanya kalian jadi pedagang pulsa, kan sekarang semua serba digital. Dimanapun kalian berada dengan menggunakan handphone, semua kita bisa lakukan. Jadi itulah yang diharapkan oleh PT Doeku. Kalau nanya mengenai rating ya semua rata-rata fintech itu ratingnya, apalagi kami tidak bergerak di bidang yang konsumtif, tapi kami yang produktif dan melayani khusus Indonesia bagian timur, terutama di Makassar. Tetapi kalau ini Saya Sapi nantinya berminat, dipastikanlah bahwa karena ada UMKM Saya Sapi ini kami tahu benar
Itu mungkin yang ingin saya sampaikan, dan ayolah teman-teman yang ikut sosialisasi ini bertanyalah sebanyak mungkin untuk menambah juga pengetahuan kita semua, berbagi, sharing bahwa ke depan ini Doeku Peduli Indonesia ini benar-benar fokus untuk UMKM dan yang produktif ya, di bawah naungan Davispay. Sekian dari saya. Silahkan Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu Foni. Mungkin saya perkenalkan ke teman-teman, kalau Ibu Foni merupakan komisaris utamanya PT Doeku, Pak ya. Terima kasih penjelasannya Bu Foni. Mungkin Pak, saya kembalikan ke Pak Diki. Gimana Pak Diki penjelasan dari saya dan Ibu Foni? Apa sudah jelas atau ada yang perlu dipertanyakan lagi Pak? Ya, Pak, terima kasih jawabannya. Cuman mungkin ada beberapa lagi yang saya mau tanyakan gitu. Tadi terima kasih juga Bu Foni untuk penjelasannya. Mungkin jadi gini Pak, untuk peminjaman tersebut, ini kan kita udah tahu ya, kita semua kerja di Saisapikana. Jadi mungkin Bapak juga pasti ngelihatlah aplikasi dan itu perusahaan mana. Misalkan Saisapikana, berarti Bapak udah tahu kalau ini dari anak-anak Saisapikana. Berarti gitu ya Pak ya. Nah terus kalau untuk masalah tenor itu kita dalam peminjamannya itu ada misalkan 14 hari atau 30 hari. Kalau misalkan 61, mungkin di aplikasi 90 hari Pak. 21 hari, 75 hari 30 dan hari. 90 hari Pak. Iya. Oh 90 hari. Oh Ya. kalau gitu Pak, saya mau pertanyakan tuh, kalau misalkan ada aplikasi ditambahkan itu misalkan contoh perpanjang, jadi kita nggak usah keluar lagi, minjem lagi. Kita dengan adanya perpanjang aja cukup. Dengan bayar bunganya aja cukup. Jadi gitu. Mungkin ada bisa begitu atau gimana Pak? Nah terus di aplikasi Doku kita juga ada pendanaan ya Pak. Itu maksudnya pendanaan itu gimana ya Pak? Boleh saya mau tahu Pak penjelasannya Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Yang pertama tadi Pak ya, yang mengenai ini kan memang tujuannya Doeku Pak ini Pak, kayak itu yang seperti kami Ibu Foni jelaskan bahwa kami itu bukan pinjaman konsumtif Pak yang bentuk cash loan Pak ya, dana tunai Pak ya. Mungkin banyak perusahaan fintech lain itu dana tunai Pak, cash loan. Cuman kami di sini Pak bentuknya itu bukan cash loan tapi bentuk saldo Pak di deposit Pak. Jadi memang tujuannya kami di sini memberikan pinjaman itu untuk mengajak Bapak berwirausahawan Pak, untuk jadi pinjaman produktif Pak. Jadi dengan Bapak punya saldo di Depospay, Bapak bisa dapat penghasilan tambahan Pak dari jualan. Jualan apakah itu Pak? Jualan pulsa, token listrik, pembayaran tagihan, pam, PLN, tiket pesawat, itu dia Pak. Jadi memang makanya Pak kami batasin juga jangka waktunya Pak, karena kan istilahnya pinjaman fintech ini kan istilahnya nggak ada jaminan Pak ya. Jadi kami memang batasin pendek Pak. Kalaupun mungkin Bapak misalnya Bapak mengajukan pinjaman, misalnya ini Pak Bapak mengajukan pinjaman 3 juta dalam jangka waktu 90 hari, misalnya sudah habis nih Pak, Bapak lunasin aja Pak. Bapak lunasin, kalau setelah Bapak lunasin, Bapak mengajukan kembali lagi Pak di Doeku. Apabila Bapak punya track record bagus, pasti akan disetujuin Pak. Begitu Pak, yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apalagi Bu? Ada lihat pertanyaan kedua ya? Untuk pertanyaan berikutnya, mohon maaf tadi saya kurang jelas Pak. Untuk Bapak Diki, mohon maaf. Itu mengenai ada di aplikasi mengenai pendanaan dana yang itu. Nah itu saya mau pertanyakan itu gimana ya Pak? Tolong jelasin. Ya, jadi itu pendanaan Pak. Memang Pak sebenarnya dari fintech lain maupun Doeku itu bisa Pak. Misalnya kan tadi ada dua fitur Pak ya, pendanaan, pinjaman sama pendanaan. Kalau pinjaman, kalau misalnya Bapak membutuhkan pinjaman, kalau pendanaan gini Pak, misalnya orang punya dana lebih nih Pak, mau investasi, saya kan kalau dia simpan uangnya di bank kan kecil Pak bunganya itu Pak, baik bunga deposito kan kecil Pak. Nah kan bunganya kami di fintech kan lumayan lebih gede Pak dibanding di bank atau di tempat lain. Misalnya dia punya dana lebih, dia bisa investasi Pak di Doeku. Dia bisa investasi dananya di Doeku, dan nanti namanya akan mempunyai rekening Pak di Bank BNI, namanya rekening dana lender Pak. Misalnya Bapak punya uang nih 100 juta atau 500 juta nih Pak ya, Bapak tanam nih dananya Bapak ke Doeku Pak. Jadi ini nanti yang dikasihkan ke pihak peminjam Pak, dananya ini Pak. Keuntungan Bapak apa yang diperoleh Pak pendana ini bunga Pak, bunga itu Pak. Bunga itu yang dari peminjam itu yang akan Bapak terima Pak. Pokok plus bunga itu dari Bapak.
Sedangkan kami pihak penyelenggara kami cuma dapat biaya layanan, Pak. Itu Pak. Cuma memang saat ini Pak untuk perorangan kami masih belum buka Pak ya. Kami masih buka perusahaan Pak, institusi. Kami udah ada 2 perusahaan institusi yang gede, memang yang jadi pihak pendananya kami Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga nanti ke depan untuk perorangan Pak. Seperti mungkin yang Bapak pernah dengar fintech lain Pak ya, kayak enggak saya Krediva atau apa Pak ya, itu yang pendanaannya itu perorangan Pak. Bisa. Ya gitu Pak. Jadi orang punya dana lebih Pak, misalnya investasi dananya ke Dueku Pak. Kan itu yang dananya itu yang dipakai Pak untuk kasih pinjaman ke peminjam Pak. Untungannya pokok plus bunganya itu yang Bapak terima Pak. Kayak gitu Pak Diki. Baik, untuk Bapak Diki bagaimana Pak informasinya? Apakah sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih Pak Hendra juga terima kasih. Terima kasih Pak Diki, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi Bu Adel ya? Iya, untuk pertanyaan terakhir saya buka. Ini boleh Bapak Ibu yang ingin menanyakan seputar aplikasi Dueku-nya, silakan. Halo? Iya. Iya, selamat siang Ibu. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya dengan Gita. Ini suaranya kurang jelas, mohon maaf. Dengan Gita, Bu. Ibu Dita. Oke, baik. Silakan Ibu Dita. Hanya ingin make sure dan sedikit pertanyaan aja ya. Iya. Berarti kalau misalnya histori kita buruk di belakang, itu sudah 100% otomatis akan ditolak pengajuannya atau memang ada kemungkinan persentase kecil karena kita kerja di Jasa Apikana itu diterima. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Dita. Mungkin Bapak Hendra boleh langsung dijawab, Pak. Pak Hendra? Iya, Ibu Dita ya. Jadi Ibu Dita mungkin untuk normalnya Bu ya, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu pernah ada track record buruk Bu di bank, di finance fintech lain atau di finance, kalau scoring kami pasti jelek Bu hasilnya. Cuma tidak menutup kemungkinan Bu, misalnya mungkin setelah acara ini apa mungkin ada kerjasama Bu ya antara PT Dueku dengan pihak manajemen Jasa Apikana, istilahnya untuk memberi jaminan bisa jadi Bu ya kita buat MOU Bu ya, kesepakatan. Tidak menutup kemungkinan. Cuma normalnya Bu, normalnya misalnya punya track record buruk pasti akan ditolak Bu. Karena itu yang saya bilang tadi Bu, data yang Ibu masuk ke Dueku, kami akan melakukan pengecekan ke pihak kedua itu Bu, namanya Pevindo Bu, Pevindo Biro Kredit dan juga DigiSign. Dua pihak ketiga ini yang punya akses ke Bank Indonesia, ke Mabes Polri, ke Dukcapil untuk membuat KTP itu Bu. Mereka akan keluarkan hasilnya Bu. Kalau misalnya Ibu punya track record jelek, pasti akan kelihatan jelek Bu. Dan itu pasti akan jelek. Pasti akan kasih ke pihak pendana Bu. Dalam hal ini yang perusahaan yang investasi dana ke kami. Kalau mereka melihat hasilnya jelek, pasti mereka nggak berani biayain Bu. Kayak gitu sih Bu. Karena mereka misalnya, wah pernah macet nih, pasti mereka takut juga Bu kasih pinjaman dananya mereka ke Ibu. Jadi kemungkinan besar ditolak. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah acara ini mungkin ada kerjasama Bu ya antara Dueku dan manajemen Jasa Apikana untuk pembiayaan ke pegawai-pegawai apa yang bila pengen berusaha mungkin di situ ada MOU-nya. Tidak menutup kemungkinan Bu supaya bisa mengakomodir nanti. Kayak begitu Ibu Dita. Baik, Ibu Dita bagaimana informasinya, apakah sudah jelas? Apa bisa diukur presentasinya Bu? Seberapa besar presentasi untuk berhasilnya dengan Jasa Apikana ini kalau misalnya kita ada kerja di sini gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dita. Silakan Pak Hendra boleh langsung jawab. Maksudnya apa nih Bu Dita? Presentasi disetujui atau bagaimana itu Bu? Iya, betul. Presentasi itu disetujuinya kalau misalnya memang ada presentasinya apa besar atau misalnya bisa diukur seberapa banyak presentasi untuk berhasilnya. Tapi itu maksudnya tadi dengan track record-nya Ibu yang jelek Bu ya? Maksudnya itu Bu ya? Misalnya ya? Ya, dengan misalnya Oh ya, jadi itu yang seperti saya jelaskan tadi Bu Dita, kalau normalnya Bu ya, normalnya itu pasti akan ditolak Bu. Misalnya kalau Ibu punya track record buruk, kami kan saya bilang datanya Bu, kami kasih ke pihak ketiga itu Bu, Pevindo sama DigiSign. Mereka akan keluarkan hasilnya Bu. Gimana sih pinjaman Ibu di bank, bagus atau enggak? Pinjaman Ibu di lain Bu, pasti akan kelihatan. Jadi kalau misalnya hasilnya jelek pasti akan ditolak Bu, karena kan hasil scoring ini yang kami serahkan ke pihak ini. Hasil penanya kami dari Dueku. Yang tanam dananya ke Dueku Bu. Kalau misalnya nilainya jelek pasti mereka tidak berani Bu kasih pinjaman. Karena kan pihak pendana ini ya, investornya Dueku Bu ya. Saya akan lihat wah ini kemungkinan berhasil ya. Pinjaman kayak gitu Bu.
Berarti tidak ada akan kemungkinan presentasi hasilnya. Ya, kemungkinannya sih, kemungkinan ditolak Bu, kalau track recordnya Bu punya buruk di bank lain Bu ya, di finance atau fintech lain Bu. Baik, terima kasih Pak Indra. Ya, ya Bu. Jawabnya atau gimana Pak Indra? Terakhir. Oh baik, Oh, silakan. bisa mungkin terakhir Pak ya? Ya, bisa silakan. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Fadil. Bapak siapa, mohon maaf? Fadil. Bapak Fadil. Halo? Iya, Bapak Fadil ya? Ya. Oke, baik. Silakan Bapak Fadil. Gini ya, Pak, sedikit saya perjelas ya. Jadi bisa dibilang sedikit saya sebut aplikasi lain. Jadi dari ini atau DPSP ini seperti iPad ini ya. Makanya bener tuh. Kenapa kok? Ini suaranya kurang jelas gimana? Halo? Ya. Ya, sedikit saya perjelas nih untuk teman-teman takutnya kurang paham. Jadi untuk doku ini atau DPSP ini bisa dibilang seperti PyTran ya kayak. Seperti apa Pak? PyTran. Halo? Ya, pattern kayak gimana itu Pak? Sobat-sobat yang Bapak tahu Pak, pattern kayak gimana itu Cuman Pak? kan sedikit yang saya tahu dari PyTran ini kan, jadi kita kalau mau usaha via aplikasi ini kan untuk pembayarannya hampir sama ya, kayak untuk PLN, untuk PDAM, beli pulsa, aksuran wifi atau multimedia lainnya. Nah, cuman kan kalau yang dari di Doku ini kan, jadi alurnya itu kita pinjam dulu di Doku, nanti setelah itu dapat slot untuk usaha di DPSP. Nanti kita kita terima uang cashnya dari orang-orang yang membayar angsuran PDAM atau PLN dari orang-orang yang mau bayar seperti itu ya kayak. Jadi kalau yang di Doeku Pak, jadi Bapak mengajukan pinjaman di Doeku Pak, apabila saldonya itu Pak akan masuk ke DPSP Pak, karena DPSP itu kayak tokennya Pak. Tokennya, jadi kalau misalnya Bapak mau dapat uang cash Pak, Bapak jualan Pak, Bapak jualan produk-produk yang ada di DPSP Pak. Dalam hal ini Bapak jualan pulsa, token listrik, pembayaran PDAM, PLN, tiket pesawat dan lain-lain itu Pak. Disitulah Bapak dapat uang cash dan mendapat keuntungan Pak dari sisi harga dan biaya administrasi Pak. Kayak gitu Pak. Iya berarti virtual akun customer kita nih kita bayarinnya pakai saldo yang ada di DPSP gitu ya Pak? Ya betul Pak. Jadi kan itu saldonya kita, ya. Berarti kita terima uang cash dari customer kita itu kan? Betul Pak. Cuman dari pinjaman kita yang kemarin, pinjaman kita yang buat saldo di DPSP ini, kalau seandainya nanti sudah lunas untuk peminjamannya, kita masih bisa berwirausaha nggak di DPSP ini? Tapi dengan syarat nggak usah pinjam lagi ke dokunya, jadi kita top up sendiri pakai via uang cash atau nggak transfer dari kartu debit gitu. Bisa nggak tuh? Bisa Pak, yang seperti saya jelaskan tadi waktu di presentasi kan di DPSP bisa top up Pak di 4 bank Pak, di BCA, Mandiri, BRI, BNI Pak, sama bisa juga di Alfamart sama Indomaret Pak, bisa top up. Jadi kalau misalnya Bapak yang pertama ini Bapak pinjam di Doeku, kedua nggak butuh lagi pinjaman di Doeku Pak, karena Bapak punya modal sendiri, bisa Pak Bapak top up di 4 bank itu Pak, yang BCA, Mandiri, BRI, Mandiri, sama di market Pak, kayak Alfamart sama Indomaret, bisa Pak. Ya Pak, kali itu. Oke, itu aja sih. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk sesi tanya jawab kami tutup Pak ya. Ibu, mungkin kami akan lanjut ke tahap ini. Mohon bantuan teman-teman dan manajemen Sesapikana Jakarta untuk melakukan videonya, karena kami akan melakukan sesi foto. Ya, mohon diaktifkan videonya Bu ya. Nanti Pak Sul akan bantu memfoto. Silakan Pak Sul. Sudah ya? mohon tunggu sebentar Pak.
Udah selesai ya, Bu? Mohon tunggu sebentar, Pak. Pak Hendranya ini. Baik, Bu. Pak ya, sementara Pak Sulnya lagi foto, Pak. Pak Sul nanti kalau sudah selesai bisa diinfokan, Pak ya, kalau sudah selesai. Karena kami butuh, Pak, foto ini untuk kami nanti dokumentasi kami kirim ke OJK, Pak. Foto-foto Baik, tersebut. Pak. Selesai. Oh, sudah selesai, Pak. Ya, mungkin akhir kata, Sudah, ya? Pak, saya mengucapkan terima kasih ya ke manajemen sama tim Sesapikana Area Jakarta atas waktunya, kesediaan waktunya sudah menyiapkan waktunya pagi hari ini untuk mendengarkan sosialisasi aplikasi kami ya, Dueku dan DevosPay. Terima kasih atas waktunya dan berharap ke depannya mungkin kami, perusahaan kita ada kerjasama ya. Yang seperti tadi yang pertanyaan Ibu Dita tadi, mungkin ada kerjasama, jadi akan lebih memudahkan nanti untuk istilahnya pembiayaan teman-teman Sesapikana kerjasama dengan Dueku. Oke, dan selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Terima kasih kesediaan waktunya. Baik. 150 deh, Ya, berapa? saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak dan Ibu sekalian atas perhatian dan antusiasnya selama mengikuti sosialisasi kami. Semoga sosialisasi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mohon pamit, Bapak Ibu. Terima kasih. Udah, Bro. Kerja. Lagi di jalan ini. Siapa di sana? Siapa? Jadi semua